warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Elsa. Di sini saya akan mereview tentang sifat kepemimpinan yang ada pada buku Leader It Less. Pada buku Leader It Less ini menceritakan tentang circle of safety yang memiliki arti bahwa keadaan di dalam sebuah circle harus kuat terlebih dahulu sebelum melihat atau menyerang keluar. Hal ini sangat mirip dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Sparta, bukan? Saat menginjak usia 20 tahun, kamu akan dihadapkan dengan situasi yang baru dari perjalanan hidup kamu. Sejak lahir, kamu sudah biasa menjadi seseorang yang membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup. Entah dari orang tua maupun orang dewasa lainnya, atau yang sudah memiliki cukup umur dan kestabilan ekonomi maupun mental. Tentunya, lingkungan kerja seseorang akan mempengaruhi mental dan kondisi fisik dari pekerjanya. Lingkungan yang nyaman akan membuat orang yang bekerja di sana juga merasa nyaman dan lebih produktif. Saat lingkungan kerja kita tidak membuat kita nyaman untuk bekerja, tentu saja aktivitas pekerjaan kita akan semakin menurun atau tidak produktif. Selain menyebabkan penurunan dari produktivitas pekerja, lingkungan toksik juga akan mempengaruhi mental seseorang. Kesehatan mental akhir-akhir ini menjadi isu yang sangat diperhatikan oleh semua orang. Ketika seseorang sudah merasakan toksik pada lingkungan kerjanya, ia akan mendapatkan tekanan berkali-kali lipat dibandingkan dengan lingkungan yang membuat ia merasa nyaman. Seseorang yang sudah merasakan lingkungan toksik memiliki kecenderungan untuk tetap bertahan di tempat tersebut. Mereka lebih memilih untuk merasakan beratnya keadaan kantor dibandingkan untuk menganggur. Asalnya, bukan masalah yang mudah untuk berhenti dari suatu pekerjaan dan harus menganggur untuk sementara waktu. Namun, ada juga orang yang berpikir bahwa lebih baik tidak ada pekerjaan dibandingkan harus bekerja dengan lingkungan yang toksik. Buku Leader It Less ini akan membahas secara detail alasan mengapa hal tersebut menjadi suatu hal yang sangat rumit ketika kita sudah bekerja di lingkungan yang toksik. Dalam buku Leader It Less akan ada tambahan tentang pembahasan resep bagaimana cara milenial menghandle hidup bermasyarakat dan pekerjaannya. Namun, dalam pembahasan ini kita tidak akan membahas tentang hal tersebut. Kita akan fokus bagaimana garis besar dari isi buku Leader It Less ini. Salah satu cerita di buku Leader It Less menceritakan tentang bagaimana bangsa Sparta melakukan segala hal yang mereka kerjakan dengan kemampuan yang sangat baik. Bangsa ini terkenal sebagai bangsa penakluk yang memiliki kemampuan kerja yang luar biasa teratur. Bangsa ini sangat kaku dengan peraturan, dan sekali kode etik yang harus ditaati oleh seorang prajurit saat ingin melakukan perang. Bangsa ini melihat bahwa salah satu hal yang paling penting dalam peperangan adalah perisai yang digunakan untuk mempertahankan dan melawan musuh. Bangsa Sparta tidak akan mempermasalahkan jika salah satu orang dari prajuritnya kehilangan alat-alat perang, seperti helm kepala dan pelindung dada. Namun sebaliknya, jika salah satu orang dari antara barisan prajurit menghilangkan perisai perang, ia akan dihadapkan dalam hukuman yang cukup berat. Lalu, apa hubungannya dengan masalah sekarang? Buku Leader It Less ini menceritakan tentang circle of safety yang memiliki arti bahwa keadaan di dalam sebuah circle harus kuat terlebih dahulu sebelum melihat atau menyerang keluar. Hal ini sangat mirip dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Sparta, bukan? Mempersiapkan segala sesuatu sampai keadaan dari situasi benar-benar siap. Sehingga ketika musuh datang dan menyerang, kita secara fisik dan mental, tenaga dan pikiran sudah bisa difokuskan untuk melihat sisi di sekitar lingkungan. Tugas pertama dan utama dari seorang leader di sebuah perusahaan adalah untuk memastikan bahwa setiap anggota atau karyawannya telah bekerja dengan porsinya dan mendapatkan sesuai dengan porsinya juga, tidak lebih dan tidak kurang, harus porsi yang pas. Rasa aman adalah mesin utama dari kemajuan perusahaan, dan rasa aman adalah hal yang harus dijaga oleh pemimpin dan kelompoknya. Inilah yang dikatakan oleh buku Leader It Less, rasa aman memang tidak terbentuk secara manual, namun harus dibangun dengan ketulusan dan kebaikan. Pemimpin dalam sebuah perusahaan sangat wajib untuk menjamin keamanan dari para pegawainya. Ketika rasa aman tercipta, maka perusahaan akan berjalan dengan baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dengan perisai yang kuat, kamu bisa menjadi pelindung keseluruhan prajurit dan wilayah yang ingin kamu amankan. Dan pemimpin perusahaan yang tahu batasan untuk mempekerjakan karyawannya, maka perusahaan juga mendapat perlindungan atau kepercayaan, kenyamanan, dan lain-lain dari karyawannya. Karena kenyamanan pegawai adalah mesin utama dari perjalanan perusahaan. Lingkungan yang toksik. Kita lanjut kepada pembahasan berikutnya. Tempat kerja yang asik dan nyaman adalah impian semua orang, bukan?
baik dari lingkungan pertemanan maupun hubungan kamu dengan atasan dan sesama karyawan. Sebagian orang berpendapat bahwa akan lebih berbahaya jika kamu bekerja di tempat yang sangat toksik dibandingkan dengan tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Apakah dari antara kalian yang membaca pembahasan ini pernah mengalami lingkungan kerja yang toksik? Kata toksik di sini memiliki maksud sebagai sebuah kondisi lingkungan pekerjaan yang tidak ada sisi kerjasama antar karyawannya. Tidak ada keterbukaan, tidak ada kedisiplinan dari pimpinan yang tidak bertanggung jawab atas timnya, dan adanya persaingan ketat untuk mendapatkan upah yang maksimal. Atau dalam buku ini tidak disebutkan tentang pengembangan diri saat bekerja. Hal ini sempat dibuktikan juga dengan salah satu penelitian yang dilakukan oleh Universitas Canberra, di mana hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa bekerja di tempat yang tidak membuat kamu bahagia secara tidak langsung akan membuat diri kamu terancam bahaya secara kesehatan, atau fisik dan non-fisik atau mental. Bahkan jauh lebih buruk daripada kamu tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Tugas utama sebagai seorang pemimpin adalah dengan membentuk sebuah budaya yang sehat dalam lingkungan pekerjaannya. Bagaimana pemimpin harus terbuka dan bijaksana atas semua masalah yang terjadi. Sikap tegas dan saling menghormati serta menghargai juga sangat penting. Mengapa hal tersebut harus dilakukan oleh seorang pemimpin? Hal ini dikarenakan pemimpin adalah orang yang menjadi role model karyawannya. Pemimpin adalah panutan bagi mereka semua yang bekerja di bawahnya. Jika kamu sebagai pemimpin memiliki rasa tanggung jawab yang besar, kepribadian yang baik, maka karyawan akan berlaku hal yang sama kepada pelanggan dari perusahaan kamu. Karyawan akan belajar mengenai bagaimana caranya untuk menangani masalah, berkomunikasi dengan pemegang saham, berkomunikasi kepada pelanggan, dan mengutamakan nilai-nilai baik dalam pekerja. Jadi, sebagai pemimpin, kamu akan ditiru oleh karyawan kamu. Jika kamu sudah menerapkan lingkungan toksik yang sangat tidak menyenangkan dan tidak nyaman bagi karyawan, itu akan berdampak kepada keseluruhan perusahaan. Namun sebaliknya, jika kamu sudah menanamkan budaya disiplin dan baik secara etika, maka karyawan juga akan merasa nyaman dan membuat perusahaan berjalan dengan produktif. Lingkungan sekitar dari karyawan sangat mempengaruhi bagaimana goals kedepannya dari perusahaan. Jadi, jangan sampai kamu sebagai pemimpin memberikan lingkungan yang tidak baik. Empati dan kedekatan. Tanpa rasa empati dan kedekatan yang terbangun antara karyawan dengan pemimpinnya, suatu saat akan terjadi hal yang membuat kalian menanggung konsekuensi buruk atau saling melukai. Dalam buku Leader It Lasts ini, Simon mengatakan bahwa kepedulian terhadap karyawan perusahaan adalah salah satu bentuk dari tanggung jawab seseorang pemimpin perusahaan. Jika kamu bersikeras untuk tidak menjalin hubungan yang erat dengan karyawan kamu, sama saja kamu mengabaikan tugas dan tanggung jawab dari pemimpin. Rasa tanggung jawab seorang pemimpin itu tumbuh dari rasa empati. Jika seorang pemimpin tidak pernah berempati terhadap karyawannya, maka hal ini akan menjadi bumerang terhadap keputusan yang akan dibuatnya. Apalagi jika sebagai pemimpin kamu tidak pernah turun ke lapangan dan melihat situasi dari karyawan kamu. Wah, itu adalah hal yang sangat tidak baik untuk dilakukan. Kamu bisa menimbulkan persepsi buruk tentang dirimu di hadapan karyawan. Semakin buta keputusan yang kamu buat, maka pemimpin biasanya akan lebih memfokuskan kepentingan dirinya dibandingkan dengan perusahaan atau kepentingan bersama atau karyawan yang akan menimbulkan kerugian pada pihak-pihak lainnya. Perilaku egois manusia. Perilaku yang paling memakan banyak sekali kerugian untuk orang lain, khususnya untuk para pemimpin yang merupakan generasi boomer, di mana kebiasaan mereka dengan hidup enak dan serba disediakan sudah menjadi perilaku yang normal. Namun hal ini berpengaruh kepada bagaimana boomers ini memimpin perusahaan. Kebiasaan untuk mendapatkan keuntungan tanpa memerlukan kerja yang begitu keras membuat mereka menjadi pemimpin yang cenderung egois. Mereka akan memerintahkan segala sesuatu demi keuntungan diri sendiri. Buku Leader It Lasts ini mengajarkan bahwa keegoisan adalah hal yang sangat tidak dibutuhkan oleh pemimpin. Sikap egois ini menjadikan pemimpin sebagai pusat dari segalanya, sehingga membuat orang lain harus mengalami kerugian. Jangan sampai kamu menjadi pemimpin yang egois yang tidak pernah mementingkan orang-orang di sekitar perusahaan dan pelanggan kamu ya. Sekian pembahasan dari saya tentang buku Leader It Lasts ini. Bila ada salah kata atau kurang dipahami, saya mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.